kita lantas mulai memahami bahwa kemalangan, keberuntungan sebenarnya netral, gitu ya. Karena mereka semua adalah ruang atau jalan untuk melanjutkan kehidupan dan menjadi alat refleksi kita, apakah kita sudah mengumpulkan cukup modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini. Kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam agenda webinar ketahanan keluarga oleh Rumah Keluarga Indonesia Kota Pekalongan. Pada pagi hari ini kita akan berbincang bertolabul ilmi dengan tema pengasuhan bahagia dan penuh makna meski di rumah saja. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersiap untuk 2 jam ke depan menyimak dan kemudian kita bisa sharing hal-hal yang berkenaan dengan pengasuhan di rumah kita. Nama lengkap Pi Hasniwati, Sarjana Psikologi, MA Psikolog, kelahiran Palembang 17 November 1974. Saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam di UIN ya, Sunan Kalijaga Yogyakarta ya Bunda ya. Iya. Alamat beliau Jalan Adi Sucipto nomor 1 Yogyakarta. Aktivitas beliau saat ini beliau banyak menjadi tenaga ahli di beberapa lembaga, di antaranya saat ini beliau menjadi tenaga ahli di Pusat Psikologi Terapan APC Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan kemudian tenaga ahli di Pusat Psikologi Terapan Metamorfosa, kemudian tergabung di Asosiasi Psikologi Islam sebagai Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat, ya, dan kemudian beliau juga menjadi Ketua Peneliti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan Bidang Kependudukan dan Pengendalian Penduduk. Ya, Masya Allah. Sehat Bunda, semua aktivitas semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bunda ya. Dan beliau juga, ya Alhamdulillah, beliau juga mengisi di beberapa konseling ya Bunda ya. Dan nanti insya Allah peserta juga bisa bertanya, berkonseling dengan Bunda Hasni ya setelah acara webinar ini. Baik, kita akan simak bersama paparan materi dari Bunda Hasni. Kepada Bunda Hasni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Apa kabar ayah bunda dan semua sahabat ya, semua teman yang menyempatkan diri gabung bersama Rumah Keluarga Indonesia Pekalongan ya, bersama Bu Ana yang luar biasa ini. Ini saya kira kali kedua saya sharing, kalau kemarin offline ya, sekarang online gitu. Jadi begitu cepat ya Bu Ana ya, situasi berubah. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan bisa silaturahmi langsung kembali. Iya, ayah bunda dan sahabat semua yang disayang Allah, di kesempatan yang saya kira juga tidak lama ya, ngobrol bareng di kesempatan pagi ini, saya nggak tahu persis ya kira-kira hal positif apa yang dapat kita bawa ya, yang dapat kita lengkapi ya dari perjalanan kita di masa pandemi sejauh ini ya. Ini sudah 5 bulan gitu ya, 5 bulan kita ada dalam situasi yang tidak normal lah, katakan semacam itu. Dan gimana rasanya? Apa yang terjadi gitu, apa yang dialami? Ya, mungkin akan muncul beragam kisah dan cerita ya, mulai dari yang flat sampai yang ke drama melebihi dramatiknya drama Korea gitu ya. Gimana, apakah kita merasa sejauh ini ibaratnya pandemi ini adalah satu situasi uji ya, medan uji
Kira-kira sejauh ini kita menilai kita cukup berhasil nggak melewati ujian ini? Cukup berhasil, lumayan, cenderung hampir gagal, atau ada yang sudah mulai nyerah, ambiar gitu. Ya, tetapi yang jelas kehadiran teman-teman semua, ya ayah bunda semua di sharing kita pagi ini, itu bagi saya itu satu simbol ya. Kita semua berhasil melewati ini karena kita semua terus belajar, kita semua terus terhubung dengan sumber-sumber penguat, ya. Kita terus terhubung dengan sumber-sumber yang dapat melengkapi prestasi ya, atau performansi kita sejauh ini. Oke. Dan iya, tadi Bu Ana bercerita ya, bagaimana perubahan-perubahan terjadi termasuk di rumah kita. Orang tua sekarang selain jadi bapak dan ibu rumah tangga, kepala keluarga, guru di rumah saja, ya, dan berkarir di rumah juga gitu. Jadi semua peran yang biasanya kita mainkan di medan-medan ruang yang berbeda tuh semua kita bawa ke rumah. Begitu juga anak gitu. Ya, anak yang biasa bermain, bersosialisasi, berhahaha dengan teman-temannya, belajar di sekolah, semua peran itu dibawa ke rumah. Gimana dia bisa menciptakan lapangan bermain, ruang belajar, ya, ruang sosialisasi, dan ruang berkeluarga atau berinteraksi. Semua dibawa ke rumah. Dan padahal rumah kita ya segitu ya. Dari sisi fisik saja kita mungkin sudah merasa, gitu ya. Seru gitu. Wah, luar biasa. Oke. Dan sebelumnya Bu Asih sampaikan selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan nggak kebetulan di pagi ini kita tanda petik ya, menyambut merayakan nuansa Muharram ya, dengan spirit dan semangat baru untuk lebih sadar lagi memasuki ruang uji. Kenapa sih saya bilang ruang uji? Ya kayaknya nggak ada orang yang nggak ada orang yang siap deh dengan kejutan seperti ini ya. Ruang kejutan yang luar biasa seperti ini. Boleh saya dibantu slide-nya? Saya akan sharing sedikit. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu banyak biar kita bisa diskusi lebih panjang. Next ya. Jadi bolehlah kita sebut masa pandemi ini sebagai bencana global, gitu ya. Nggak ada yang nggak terdampak. Nggak ada kan yang nggak terdampak. Masyarakat sedunia terdampak, gitu ya. Bahkan banyak informasi yang mengatakan kita juga harus siap dengan resesi global ya. Oke, dan lihat tadi malam misalnya next, saya update angka kematian ya akibat lebih dari 22 juta kasus itu sudah menelan korban sebanyak 786.000 lebih jiwa manusia. Ya, Indonesia urutan ke-23. Ini juga situasi yang mencemaskan tentunya ya. Dengan kasus 144.000 sekian, ya hampir 145.000 kasus, dan kematian 6.346. Ini update jam 22.50 tadi malam. Ya, angka ini kan simbol bahwa duka, kemalangan, bencana itu dialami oleh masyarakat dunia. Kalau keterpaparannya sudah sedemikian rupa, ya nggak bisa lagi kita untuk tidak sadar bahwa memang dunia saat ini membutuhkan membutuhkan respon baru dari kita semua. Oke, next. Dan saya tidak tahu persis ya bagaimana kita meresponnya sejauh ini. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada konsep yang mengatakan bahwa terhadap situasi abnormal, ya, sebutlah kalau ini adalah bencana global, ya, maka ini adalah situasi abnormal. Maka hukumnya berkata reaksi normal terhadap situasi abnormal itu cemas, gelisah, sulit konsentrasi, adaptasi terganggu, itu reaksi normal. Oke ya, jadi adalah normal kalau kita dalam situasi abnormal seperti ini muncul perubahan emosi ya, menjadi sedikit cemas, sedikit gelisah, sulit konsentrasi, mood terganggu ya, tidur mungkin nggak senyenyak dulu, makan nggak seenak kemarin gitu ya. Terus berpikir tentang masa depan juga agak-agak cemas, terlebih kalau ada paparan-paparan dampak-dampak ekonomi, kehilangan pekerjaan, penghasilan merosot ya, atau kita punya lansia yang menjadi tanggung jawab kita yang nggak bisa lagi dengan
senatural dulu ya merawatnya, karena kita juga dihimpit oleh perasaan was-was ya, karena ini juga kelompok usia yang rentan untuk mengalami keterpaparan berisiko tinggi, dan ada banyak situasi lain ya. Jadi ini normal dialami oleh masyarakat dunia ya, kita mengkhawatirkan sesuatu yang wajar untuk kita khawatirkan ya, kita mencemaskan sesuatu yang nyata memang mencemaskan gitu ya. Apalagi misalnya para ilmuwan sekarang mengatakan keterpaparan atau penularan COVID itu melalui airborne gitu ya. Jadi nggak lagi sekedar droplet, tapi bisa di partikel udara. Wah gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak secara otomatis macam itu yang dimaksudkan ya. Tetapi bagaimana informasi-informasi juga turut menimbulkan kondisi yang normal kalau kita itu cemas gitu. Ya, oke. Next. Nah, oke. Sehingga ya, sejauh ini apa yang terjadi di dalam rumah kita? Ya, apa yang terjadi di dalam rumah kita sejauh ini? Keterpaparan yang memang menimbulkan reaksi cemas ini gitu tentu menimbulkan gejolak ya. Ya, anak kita ya, suami, pasangan, ya diri kita sendiri. Nah, tentu saja secara lebih jauh reaksi stres terhadap situasi abnormal ini pada masing-masing orang berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan modal yang sudah dimiliki sebelum bencana ini terjadi. Iya, jadi kita kan sebenarnya selama hidup ini sudah melewati ujian demi ujian ya, iya kan? Kejutan demi kejutan kan selalu ada. Dan sepanjang hidup kita mengumpulkan bekal, mengumpulkan modal, entah itu modal emosional, modal sosial, modal spiritual, ya, modal kultural, bahkan modal finansial, ya, untuk membiayai kejutan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu kemalangan atau bahkan kabar gembira. Jangan dikira ya, kabar gembira, naik jabatan, keberuntungan, itu juga perlu modal yang banyak untuk bisa kita respon dengan bahagia dan bermakna. Ya kan? Nggak sedikit kan orang yang dapat keberuntungan sebentar aja kemudian nyungsep gitu. Kenapa? Modal nggak cukup untuk membiayai bahkan keberuntungan gitu. Artinya apa? Kita lantas mulai memahami bahwa kemalangan, keberuntungan sebenarnya netral gitu ya. Karena mereka semua adalah ruang atau jalan untuk melanjutkan kehidupan dan menjadi alat refleksi kita apakah kita sudah mengumpulkan cukup modal. Nah, jadi reaksi masing-masing orang berbeda sesuai dengan modal yang sudah dia kumpulkan. Ya, kalau selama ini kita sudah lebih kuat lagi, ya kita sudah lebih banyak memberikan perhatian pada kohesivitas keluarga, memberikan cinta dan perhatian pada anak-anak, bangga dan mensyukuri pasangan kita. Pasti kita sudah lebih siap untuk semakin mengikatkan diri, berkomitmen untuk melewati masa ini apapun yang terjadi. Nah, sebaliknya pun begitu, tidak masalah. Oh, ternyata belum siap, Bunda. Ya, kondisi seperti ini membuat kita pecah, membuat kita banyak ribut. Ya, nggak masalah. Kita lihat itu sebagai umpan balik. Oh, kita belum terlalu cukup memberikan perhatian terhadap harmonisasi di dalam keluarga kita, ya, membangun makna di dalam keluarga kita, menabung kebahagiaan secara mencicil. Nah, itu Bunda katakan itu ya. Saya katakan menabung kebahagiaan secara mencicil. Kenapa? Karena makna yang kita dulang bersama rasa bahagia itu akan menjadi ongkos kelak untuk membiayai kejutan yang nggak kita inginkan, seperti pandemi ini. Sama, logika keuangan juga gitu. Kalau kita udah punya tabungan, ada aset, kita bisa membiayai saat kita krisis. Logika yang sama ini pun terjadi dalam hal relasi kita dengan keluarga, ya. Tabungan relasi kita dengan suami, dengan istri, tabungan relasi kita dengan anak-anak, sekarang kita nikmatin, ya. Bahkan boleh jadi kita akan dapatkan laba atau keuntungan, karena ada kejutan-kejutan yang khas, yang nggak pernah muncul kecuali ada bencana ini, gitu. Yang itu tercicil, atau kita hasilkan justru sekarang. Oh, kita punya investasi baru, kita punya aset emosi yang baru, yaitu misalnya kemampuan untuk saling mendukung, ya. Wah, ayah misalnya PHK atau ayah penurunan pendapatan yang anjlok gitu, anak yang sulung ikut berpikir, ya si kecil ikut nimbrung, ya si ibu berpikir bagaimana bisa bekerja dari rumah membantu ayah. Misalnya, ini kan berarti akan ada jenis aset baru secara sosial, emosional, ya, secara spiritual bahkan. Oke. Next. Ya.
Nah, tadi saya katakan bahwa dalam situasi abnormal ini adalah wajar jika muncul reaksi stres. Dan perlu kita langkah terbaiknya adalah mengakui bahwa situasi ini sulit, situasi ini menimbulkan dampak, aku sadar perubahan ini, dan boleh jadi kita mengalami apa yang disebut sebagai stres. Ya. Kondisi penyesuaian karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kenyataan, sehingga menimbulkan tekanan, gejolak, ya, menimbulkan krisis di dalam diri kita. Nah, dalam salah satu literatur dia mengajukan 4 pertanyaan nih. Ayo cek ya Bunda ya, sahabat semua, lihat untuk feedback ya. Jadi yang pertama, ada 4 ya, 4 ciri apakah kita mengalami stres di masa pandemi sebagai orang tua. Yang pertama, apakah ada keinginan kuat ya untuk terus-menerus mendapatkan informasi terkini tentang COVID. Jadi manteng terus. Berapa angka ininya? Kalau yang tinggal di lokasi tertentu, misalnya di kecamatan tertentu, cek ya setiap hari. Ada keinginan kuat untuk update terus informasi terkini tentang COVID ya, sehingga menyebabkan kesulitan untuk fokus pada hal lain. Ini satu. Yes or no? Ya. Yang kedua, kesulitan konsentrasi atau kesulitan dalam membuat keputusan besar dan kecil. Misalnya ada yang mulai merasa, aku kok bingung ya, kok bingung gitu ya, ragu untuk mengambil keputusan besar atau kecil. Yang ketiga, merasa kewalahan. Ya, kita mulai merasa kewalahan, mudah marah dan cemas. Nah, yang ini kayaknya banyak yang ngacung ya. Aku gitu ya. Siapa yang mulai merasa kewalahan, mudah marah dan cemas ya. Oke, yang terakhir adalah mengalami gangguan pola makan dan pola tidur. Jadi cek 4 ini. Oh Bu Hasni kok aku punya 3, ya warning, hati-hati. Aku punya 2 gitu. Oh, aku punya semua. Berarti tolonglah diri kita sendiri, beri perhatian pada diri kita sendiri, akui ya kita mengalami tekanan dalam situasi sulit ini. Dan banyak orang yang mengalami kondisi ini. Nah, jika kita sebagai pribadi yang kita sebut aku sudah dewasa gitu ya, itu pun mengalami stres, pertanyaannya apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Sementara kita tahu stres itu menular. Stres itu menular. Menular melalui apa? Melalui postur kita, postural kita, gestural kita. Postural itu bahasa tubuh kita yang rangkanya besar ya, seperti cara kita bergerak, berjalan ya, cara kita mendekati, cara kita bergerak. Kemudian stres juga terkirim secara gestural. Gestural itu mimik ya, mata kita ya, pipi kita, hidung kita, mulut kita ya. Belum pesannya, baru coraknya, mingkem misalnya gitu ya. Rahang kita terkatup ya. Kalau lihat ke anak tuh yang sadis gitu. Ya. Jadi bisa menular melalui sinyal yang kita kirim itu. Terlebih dia juga terkirim lewat gelombang medan elektromagnetik yang terpancar dari jantung kita. Yang menurut hasil penelitian HeartMath Institute ya, dia 5 meter dari kita itu terpapar gelombang elektromagnetik dari jantung kita. Jadi jantung yang gelisah, jantung yang panik, jantung yang detaknya tidak ritmis, hati-hati. Sebaliknya jantung yang tenang, jantung yang kalem, yang fokus, yang penuh kasih, hati-hati. Mana jantung kita? Rasain detaknya. Gelombang elektromagnetiknya menyampaikan pesan energi tinggi atau pesan energi rendah. Energi tinggi itu cinta, kasih sayang, perhatian, kepedulian, ya, empati, mengasihi, gitu. Atau energi rendah, kemarahan, kecemasan, tuntutan, ya, apalagi kekecewaan, gitu ya. Ini semua menular ini melalui pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jantung kita keluar tubuh kita menyentuh 5 meter. Jadi semua orang di rumah kena dong ya. Jarak kita kan nggak mungkin lebih dari itu ya. Karena kita berinteraksi di dalam rumah gitu ya. Nah, itu riset baru menemukan 5 meter, tetapi saya punya keyakinan bahkan melampaui ruang samudra ya. Karena apa yang dikirim oleh hati, kata Rasulullah, akan diterima oleh hati. Dan Rasulullah SAW
pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah fa iza solahat solahal jasadu kulluh fa izal fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ruwahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini mengatakan bahwa ala inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ingat ada segumpal daging. Faiza fasadat, yang jika segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka buruk seluruh anggota yang lain. Matanya buruk, ya, mulutnya buruk, kata-katanya buruk, tangannya buruk, gampang nabok, gampang nyubit, ya, mulutnya pedas, gampang menuntut, gampang menghakimi, gitu. Faiza solahat, solahal jasadu kulluh. Yang apabila daging itu baik, segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Matanya baik, mulutnya baik, ya, tangannya baik, kakinya baik, gerak tubuhnya baik, cahaya yang terpancar dari wajahnya baik. Dia memancarkan energi kasih, cinta, perhatian, kepedulian, pemaafan, kesabaran. Ala wahya qalbu. Ingatlah segumpal daging itu adalah qalbu. Qalbu is heart. Heart is jantung. Karena kalau hati liver. Tapi seringnya disebut hati, Bu Hasni. Udah benar, hati dalam makna abstrak. Jadi, hati dalam makna abstrak. Mungkin dulu waktu translasi dari heart ke Indonesia, itu kan heart, hati. Nah, lebih mudah hati daripada heart itu jantung gitu. Jadi, tetapi yang dimaksud heart secara daging, organ, itu adalah jantung. Ya, dalam makna yang tidak organ, yang tidak jasad, dia adalah hati. Hati dalam makna yang abstrak, ya. Satu energi yang sudah kompleks, ya, yang sudah dinamis, pertemuan antar berbagai unsur langit dan bumi, ya, yang tersimpan di dalam diri kita, yang itu memancarkan energi tertentu gitu, ya. Tapi ini menemukan tambatan organ fisiknya, dan ini terus diteliti. Setidaknya nanti kalau ayah bunda mau cek di HeartMath Institute, itu luar biasa penemuan-penemuan yang ada, ya. Sejauh ini, dan kita tahu suatu saat seluruh kebenaran sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya akan terkuak nyata dan terbukti. Jadi hubungan antara otak dan jantung itu kuat sekali. Bagaimana jantung kita ini menentukan ritme jantung kita, irama jantung kita itu menentukan irama tubuh kita secara keseluruhan, termasuk irama otak. Karena di situ, ya, di HeartMath Institute itu mengatakan medan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jantung itu 5.000 kali lebih besar daripada yang dipancarkan oleh gelombang otak. Dan sinar elektriknya 60 kali lebih kuat amplitudonya daripada yang dipancarkan oleh otak. Makanya jangan heran ketika jantung kita buruk, detaknya, ya, menuntut, penuh kemarahan, kecemasan, menyalahkan, itu jarak berapa meter dari anak udah ya, bahkan lari gitu. Dengar langkah kaki ayahnya bukan mendekat, menjauh gitu. Kenapa? Yang terkirim ada yang terkirim sebelum yang nyata itu datang. Hal yang sama terjadi ketika kita mulai memperhatikan apa yang terkirim oleh jantung kita. Bagaimana reaksi stres yang kita alami ini, mulai kita sadari, kita akui, memang situasinya sulit, kita terima apa adanya, dan kita katakan pada diri kita bahwa kita layak untuk memberi perhatian lebih dalam pengelolaan stres diri kita, agar tidak menulari, mengkontaminasi, meracuni keluarga. Setuju? Ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab anak-anak. Anak kita lah yang mendapatkan amanah. Ya, anak-anak itu dititipkan Allah, ya, pada kita karena Allah percaya kita bisa. Ini anak-anak mulai bosan, anak-anak merasa terisolasi, merasa kesepian, merasa nggak bisa main, ya, merasa khawatir takut tertular penyakit. Ditambah kalau orang tuanya gagal mengelola stres, ya ambiar gitu. Oke. Baik. Nah, sehingga apa yang mungkin dialami oleh anak-anak? Ya, bagus. Jadi anak-anak ini bereaksi terhadap stres dengan berbagai cara dan reaksi. Jadi anak-anak kita, jika kita mulai menyadari dan mengakui kita stres, maka kita lebih mudah kan menyadari dan mengakui stres anak. Dan apa kita mau berganti peran? Dia yang
dia yang nularin kita atau ya tentu saja kita yang mengambil mengklaim bahwa kita yang menjadi pengelola stres dalam keluarga ya. Apa yang mungkin dialami anak ini saya dapat dari situs UNDP ya. Dia katakan bahwa beberapa mungkin pada awalnya senang nih. Jadi dalam hasil riset itu beberapa anak awalnya tuh senang, wah di rumah gitu. Nah seiring dengan waktu disrupsi terhadap rutinitas, mereka mulai sadar loh, kok nggak bisa main sama teman, loh kok sepi, kok bete, kok membosankan, kok daring begini ya. Akhirnya apa? Mulai muncul reaksi-reaksi yang meningkatkan stres. Ya, anak mungkin mengalami naik turun dalam reaksi emosi ya. Anak juga mengalami apa yang disebut sebagai perilaku-perilaku perubahan perilaku menjadi lebih agresif, menjadi lebih kompensatif ya. Atau sebaliknya menjadi sedih dan menarik diri. Belum lagi kalau ada kisah ya ribut sama orang tua, ini untuk anak-anak yang relatif lebih besar ya. Mereka mau keluar, bertemu teman, mengatasi kesepian, dilarang dengan cara yang salah, tidak komunikatif, tidak selaras, anak kemudian merasa sangat teraniaya, ya, merasa tidak dimengerti dan lain sebagainya. Oke, anak kemudian jadi malas berpartisipasi dalam keluarga, nggak mau ikut nolong, nggak mau ikut terlibat, bahkan mereka bisa saja jadi menarik diri dari aktivitas daring, ya. Ini yang terjadi. Next. Oke. Next. Nah, kalau pengasuhan dalam situasi normal aja udah berat, ya, Bu Hasni, cukup banyak berbagi dengan para orang tua, dan sebelum ada pandemi aja gitu, yang namanya keluhan soal parenting itu ya Allah gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi normal aja ini tuh sulit gitu, apalagi ketika kita dihadapkan pada kondisi bencana dunia semacam ini. Jadi oke, sadar, terima, siap untuk mengelola emosi, dan siap mempengaruhi situasi. Jadi langkah pertama untuk tetap bahagia dan bermakna adalah sadari situasi ini, terima apa adanya, siap untuk mengelola stres kita sendiri, dan siap mengambil peran mempengaruhi situasi. Kita nggak bisa merubah, tapi kita bisa mempengaruhi. Ya, kalau kita berpikir kita bisa merubah, nanti kita tertekan. Tapi saya bisa mempengaruhi. Bagaimana membuat situasi ini menjadi lebih mudah? Bagaimana membuat situasi ini menjadi lebih tetap ceria? Bagaimana membuat situasi ini tetap menyenangkan ya? Sehingga yang muncul dari setiap gelombang elektromagnetik dari jantung anggota keluarga kita adalah energi positif gitu. Oke. Itu Bu Hasni beri beberapa hasil dari penelitian yang tadi Bu Hasni sudah sampaikan. Bagaimana jantung ini memiliki otak intrinsik ya, memiliki otaknya sendiri sehingga kita beri perhatian. Oke ya. Nah, sampai di situ kira-kira hal menarik apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak di rumah ya, termasuk menolong diri kita sendiri. Pada saat yang sama menolong diri sendiri. Ya memang kayaknya kontras gitu ya. Di suasana pandemi ini kita punya banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Satu situasi yang sangat kita dambakan. Iya Bu Hasni, kita dambakan kalau situasinya normal. Ya kalau situasi normal mungkin kita nggak pernah bersama seperti ini gitu. Kita lupa ya. Kita lupa dengan apa yang penting untuk kita beri perhatian gitu. Nggak apa-apa deh, kita dipaksa untuk bersama gitu ya. Tapi yang menarik di saat kita bersama justru banyak sekali memicu problema. Gitu ya. Nah, tadi Bu Asih sudah sampaikan, ini sangat tergantung dengan kesiapan kita. Kita sudah mulai harus menerima ini, mengelola emosi, mempengaruhi situasi. Kalaupun modal kita belum banyak, sekarang mulai menabung. Jika sudah cukup, syukuri dan kembangkan. Jadikan investasi berharga untuk membuat keluarga kita menjadi lebih tangguh, bahagia, dan bermakna. Oke. Nah, dan memang menarik ya untuk kita perhatikan, misalnya apa yang dikatakan oleh Stephen Covey, dia mengatakan bahwa the deepest pain and the highest happiness is always come from home. Ya, jadi duka yang paling dalam sekaligus bahagia yang paling puncak itu selalu berasal dari rumah. Artinya kalau kita lihat sekarang di masa pandemi, kita kok mulai menyadari ada banyak hal yang belum kita tabung untuk membuat keluarga ini mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan ya.
udah terima ini sebagai ruang untuk memperkaya kebahagiaan dan makna. Kenapa? Karena luka dan bahagia, derita dan makna ya, itu selalu berasal dari rumah, akarnya berasal dari rumah. Karena itu dikatakan bahwa problem hiruk pikuk masyarakat dunia itu berawal dari rumah. Dan terpaksa harus kembali diselesaikan dari rumah. Anak tawuran, anak kena nafsa, anak narkoba, anak salah gaul ya. Ujung-ujungnya yang disebut rumah itu apa? Ayah, kalau nggak ayah ibu, ya, atau relasi antar anggota keluarga. Bisa juga nenek, kakek, ya siapapun yang ada di dalam rumah. Dan mengatasi problema ini juga membutuhkan komitmen keluarga. Dari rumah problem muncul, ke rumah problem selesai. Jadi selamat berkumpul kembali di dalam rumah dan melihat-lihat modal yang kita kumpulkan ya, mudah-mudahan kita semua rela. Oke, next ada. Nah, kalau kita mau bercermin, Bu Hasni, gimana nih agar anak tetap bahagia dan bermakna di masa corona? Oke, yuk kita lihat hal-hal menarik yang penting untuk kita lihat. Ya, jadi kembangkan hubungan positif dengan anak. Kembangkan hubungan positif dengan anak. Nggak ada artinya tips dan trik yang kita temukan ya, jika tidak dibangun di atas hubungan yang hangat. Jadi prinsip pertama dalam pengasuhan itu hubungan yang hangat. Kunci dari pengelolaan perilaku anak adalah hubungan yang hangat. Kalau hubungannya hambar, saling melukai, saling membenci, saling tidak menghargai, modal berikutnya menjadi kurang bermakna. Tetapi jika kita mau memperhatikan, mau memberikan perhatian terhadap hubungan yang hangat, ya, relasi yang dekat, maka hal sederhana yang kita lakukan itu sudah sangat menyenangkan, ya. Guyu bareng, kakak kikik bareng, maem bareng, olahraga bareng, senam bareng, ya, bercengkrama bersama, ya, nonton film konten positif bareng, di atas relasi yang hangat. Tapi kalau makan bareng sambil cemberut gitu ya, apa nonton gitu tapi ya tetap pakai gadgetnya masing-masing gitu. Kenapa? Karena nggak terhubung satu dengan yang lain. Sehingga yang pertama kembangkan hubungan yang hangat. Lewat apa? Secara verbal maupun nonverbal. Secara nonverbal nih penting banget. Semakin dini usia anak, semakin pancarkan kehangatan hubungan melalui nonverbal. Mulai dari pelukan, sentuhan, belayan, usapan, ya. Kalau lebih bayi lagi, ya hal-hal yang lebih intim, ya. Bagaimana feeding, ya, memberi makan anak dalam suasana yang penuh kehangatan, ya, penuh keceriaan, penuh apresiasi penghargaan, menina bobokkan anak dalam suasana yang penuh kehangatan. Ini pertama, ya. Kalau untuk anak-anak SD, suasana hangat, ya, kita ajarkan lewat apa? Mungkin sambil membangunkan, kita menyiapkan segelas susu hangat atau coklat hangat, ya. Bangun nak, udah subuh, boleh diminum dulu nih coklat hangat, udah Bunda siapin. Itu waktu baru bangun tidur, nyawanya belum ngumpul, udah dapet susu hangat. Kira-kira hangat nggak hati dia? Ya, ya nggak perlu tiap hari juga. Tetapi bagaimana dia mendapatkan kejutan-kejutan kehangatan, ya, sebagai bentuk dukungan, itu menarik untuk kita lakukan, ya. Kemudian belayan, ya. Nah, hasil penelitian mengatakan pada kita betapa ajaibnya yang namanya pelukan. Luar biasa, mengembangkan, menyehatkan, mencerdaskan, ya. Kemudian membentuk karakter, ya, menguatkan, dan seterusnya, luar biasa. Jadi jangan lupa untuk berikan pelukan, ya, kepada anggota keluarga kita. Kemudian berikan perhatian dan pahami perasaan anak, ya, berikan perhatian dan pahami perasaan anak, dengarkan dan akui bahwa kondisi sekarang sulit dan butuh saling mendukung. Sampaikan dengan tenang, lakukan buka diri. Iya ya mama, mama juga nggak tahu nih ya, mama bisa nggak ya mencapai tujuan mama untuk misalnya menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian mama mampu nggak ya mama menemani kamu sehingga prestasimu tidak turun, tetap baik, bisa nggak ya mama kerja di rumah sekaligus nemenin kamu belajar dengan optimal, kita kerjasama ya, kita saling dukung. Jadi tunjukkan bahwa situasi sulit itu dialami oleh semua anggota keluarga dan kita semua butuh kompak untuk melewati itu. Kemudian jelaskan bahwa
oke ya, sudah. Kemudian yang keempat, cari peluang untuk memuji anak. Ya, cari peluang untuk banyak memuji anak pada saat mereka akan atau sedang melakukan kebaikan. Jadilah detektif kebaikan di masa pandemi. Jangan sebaliknya jadi detektif keburukan. Tuh kan, kesiangan melulu, tuh kan, belajar belum sarapan, tuh kan, gitu. Jangan ya, tapi alhamdulillah anak ibu udah harum, udah siap belajar daring. Tuh, ada teh panas, boleh minum dulu sebelum mulai pelajaran. Sarapannya udah sayang, udah sehat, segar, sukses ya belajarnya. Udah titik, jangan ditambah dengan ceramah panjang lebar. Ini namanya kita menabung emosi positif dengan cara menjadi detektif kebaikan. Selesai belajar, dia buka Google Form ya, platform e-learning dari sekolahnya. Terus sedang apa? Apa yang sedang dikerjakan? Ini nyelesain soal dari bu guru. Wih, hebat. Kapan deadline-nya? 5 hari lagi. Masya Allah, sudah dikerjakan hari ini. Ih, kagum. Ngefans mama sama kamu. Sip, selesaiin. Nah, udah. Jadi temukan momen-momen di mana anak melakukan kebaikan. Agar apa? Agar menjadi positive reinforcement. Menjadi penguatan positif. Artinya apa? Dia akan ulangi. Nah, di luar sana banyak orang tua yang sebaliknya. Mana? Tugasnya dikerjain belum? Belum, mah. Oh, deadline-nya masih lama, 5 hari lagi. Tuh kan kamu senangnya ngerjain mepet. Akhirnya apa? Perilaku yang menguat apa? Ngerjain mepet. Ya, begitu anak mau nanya, mau ini dikumpulin sebentar itu makanya bla 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 bla. Akhirnya anak tidak pernah menemukan bahwa dia itu layak gitu ya. Ini kok dia selalu menemukan bahwa dia itu nggak layak gitu. Dan itu yang dikatakan oleh pikiran dia disampaikan kepada jantungnya, disebarkan ke seluruh tubuh. Dan kita nyesel gitu, karena cara-cara seperti itu sebenarnya tidak membantu anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Oke, jadi detektif kebaikan ya, Ayah Bunda. Yang berikutnya adalah cari peluang, bantu anak untuk melakukan kegiatan ya dan kesibukan bermakna. Nah, bantu anak untuk menemukan aktivitas bermakna. Misalnya di rumah ini kami sekarang di masa pandemi ini punya kereta es lapak es ya. Jadi alhamdulillah hirobil alamin boardingnya Hanif tuh menugaskan anak-anak untuk menambah skill entrepreneur. Jadi mereka disuruh berjualan, buat bisnis planning gitu, ditulis gitu ya, keuntungannya ya, modal keuntungan ya, dan mengembangkan ide kreatif untuk memasarkan produk gitu. Nah, jadi dia punya produk namanya Monster, es Monster, es lemon timun seger. Di situ dikasih selasi ya, diberi potongan lemon, mudah membuatnya, sederhana. Ini idenya teman saya sebenarnya ya. Ini aja Bu, menunya sederhana, segar, bergizi, bervitamin gitu ya. Sampai hari ini, walaupun nggak konsisten, karena kadang kalau dia banyak jam pelajarannya ya berhenti. Setidaknya dia punya pelanggan 3 orang, ayah, saya sama Ayubnya. Yang kalau kita lagi bete gitu, kita tinggal nih Monster dong 1 gitu, itu dia bikinin gitu, dan kita harus cepat-cepat bayar 6.000 ya, kadang saya bonusin gitu. Ya, itu aktivitas-aktivitas bermakna yang bernilai karya, yang sifatnya menolong, itu luar biasa memberikan kebahagiaan bagi anak-anak. Bantu mereka untuk menemukan yang mudah, tentunya jangan yang sulit. Atau anaknya teman saya itu membantu bisnis ibunya. Tentu suasananya harus kita buat hangat, jangan justru jadi stresor lagi. Kamu kalau mau kaya, kamu harus kerja keras, jangan biarin malah diceramahin ya. Jangan, abang mau pilih aktivitas yang mana? Bantuin bisnisnya ayah atau bantuin bisnisnya bunda? Gitu ya, misalnya kita sama-sama punya bisnis dari rumah. Ini penting ini, di masa pandemi ini mulai berpikir mengembangkan karya keluarga. Oke. Jadi apalagi aktivitas sederhana bermakna lainnya, olahraga ya, memperhatikan asupan tayangan sehat, konten sehat. Kemarin saya dapat list tuh waktu menjelang hari kemerdekaan RI, film-film yang recommended untuk ditonton anak. Itu saya sudah tulis listnya. Jadi kalau nanti kita punya waktu luang, itu yang akan kita tonton bersama gitu ya. Kemudian
rekreasi mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar kita tetap terhubung dengan dunia luar ya tanpa terpapar tidak terkontrol juga dilakukan ya. Sesekali anak-anak yang merasa terisolir, mereka nggak bisa bersosialisasi, diizinkan keluar atau ke tempat teman ya, tetapi tetap dengan dialog yang bermakna. Misalnya anak laki-laki saya mengatakan, Bunda aku mau main di tempat Raka. Oh iya, setahu Bunda di tempat Raka ada simbah. Ada ide apa Hanif tentang itu? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Kemudian kita dialog. Karena dia tahu bahwa lansia termasuk apa namanya kelompok usia yang sangat rentan berisiko tinggi untuk terpapar. Ya. Nah, dialog-dialog bermakna ini akan menguatkan, membantu anak-anak untuk tetap bahagia dan bermakna. Main, dorong anak untuk bermain karena dunia bermain itu dunia mereka dan bermain itu nggak salah gitu, kecuali kalau mereka tidak terkendali ya, kemudian bermain dalam konten yang tidak sehat. Tapi bermain itu baik, jangan salahkan, jangan katakan kamu kerjanya hanya main terus. Tanya, main apa nak, apa yang dimainkan gitu, sama siapa nak, itu target mainnya apa. Bila perlu ikut lihat di layar anak. Saya bertanya pada anak saya, Hanif, kalau Bunda bilang sama orang lain, pilihlah permainan yang tidak ada unsur kekerasan, itu bisa nggak dilakukan oleh orang? Ya karena kan kita nggak ngerti tentang dunia game ya, nggak tahu banyak. Terus dia bilang, dia mikir, bisa kok Bunda. Ini, dia beri contoh, ini permainan yang tidak ada kekerasan. Oh, ini apa targetnya? Ini gambar, nanti gambar kita dilanjutkan teman. Terus teman ngelanjutin lagi, dia harus nebak apa yang kita gambar. Wah, menarik ya? Iya. Selain ini ada lagi nggak? Jadi kita juga menjadi detektif untuk melihat konten sehat dalam permainan. Walaupun secara umum permainan yang near kekerasan tuh hampir nggak ada. Tetapi setidaknya tidak sampai membahayakan. Jadi saya tetap cek. Oh ini misinya apa Hanif? Menghancurkan apa satu simbol apa gitu ya, yang harus diperebutkan dia dan musuh gitu. Oh oke, masih toleran gitu ya. Nah, kita bertanya apa yang dia dapat kalau berhasil, apa yang terjadi kalau dia gagal. Ya kita nanya nih tentang konten-konten ini. Sebentar, berikan waktu untuk kita melihat sehingga anak juga nggak merasa sekedar dilarang, tapi dia tahu kita sayang, kita tahu dia butuh bermain dan hanya kita tidak mau permainan itu membuat dia apa namanya terpapar dampak buruk gitu. Tapi bukan berarti bermain itu buruk. Catat ya. Nah, bersosialisasi itu baik gitu. Ya, bukan berarti kita nggak pengen dia main dan terhubung dengan teman-temannya. Kita tahu itu baik, kita ingin menemani dia agar sosialisasi dia itu tetap menjadi jalan kebaikan. Nah, ini tentu hanya bisa dibangun di atas hubungan yang hangat. Oke, masih ada lagi atau waktu saya sudah habis, saya boleh dihentikan ya, Bu Ana ya. Kemudian nanti slide-nya saya share. Kemudian bantu anak untuk bersikap sabar. Bersikaplah sabar. Jadi kita bersikaplah sabar. Jangan tergoda untuk banyak mengkritik. Hindari mengkritik perubahan perilakunya. Kamu sekarang sejak pandemi nggak pernah peduli sama kerjaan rumah. Mama dibiarin ini, kamu sekarang hanya bisa ini aja. Ini. Kritik terus sementara kita tidak pernah mengatakan apa kebaikan yang sudah dia lakukan, yang kita harapkan, yang sudah terjadi, yang kita kuatkan. Ya, hindari kritik karena kritik yang tidak bijaksana ini menimbulkan perasaan ditolak, tidak dicintai, membuat mereka menjauh, hubungan hangat terganggu, akhirnya pengaruh yang kita berikan nggak berdampak. Panjang lebar kita ngomong ya, nggak ada ngaruhnya karena dia merasa nggak ngerti kok, ibu nggak ngerti aku, ibu nggak tahu, nggak bisa mencintai aku, dia nggak nyambung dengan bahasa cinta. Oke, saya kira saya harus berhenti ya, beberapa hal lain bisa dibaca ya karena waktu kita tersisa 1 jam kurang. Saya ingin berdiskusi, sahabatku, ayah bunda yang baik, di dalam saya sertakan di slide ada 6 kualitas ketahanan keluarga ya. Kita baca sekilas untuk menjadi bahan akhir dari diskusi kita. Ya ini disepakati di lintas benua, lintas budaya, lintas negara. 6 kualitas ketahanan keluarga, the International Family Strength Model. 1, mengekspresikan pemahaman
mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang. Udah kita singgung banyak tadi ya. Yang kedua, memiliki komitmen yang kuat satu sama lain. Ya, oke, saya nggak jelaskan nanti untuk bahan diskusi. Yang ketiga, menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama keluarga. Yang keempat, mengelola stres dan krisis secara efektif. Yang kelima, memiliki perasaan kesejahteraan spiritual. Nah, ini penting ya. Makanya ibadah menjadi hal yang sangat layak untuk kita perhatikan. Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman yang hati mereka tenang dan ingatlah dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Kita ajari anak-anak untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual ya bersama ya aktivitas bersama diantaranya seperti beribadah bareng, berdoa ya ngobrol tentang kebaikan-kebaikan Allah ya, ini semua menjadi bagian kelima ini. Dan yang terakhir adalah memiliki pola komunikasi yang efektif dan positif. Baik, Ayah Bunda bisa membayangkan bagaimana 6 kualitas ini hidup selama masa pandemi? Ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masa pandemi ini menjadi ruang uji yang membuat motivasi kita untuk lulus dan memenangkan ujian ini menjadi lebih besar ya. Karena situasinya tidak mudah, tidak sederhana. Terus terhubung dengan Allah, mohon agar Dia beri kita bimbingan, hidayah dan kekuatan. Mohon agar Allah memandu kita untuk menjadikan apapun yang Allah hadirkan saat ini menjadi jalan kita untuk menambah sumber daya ketahanan, sumber daya keharmonisan, dan menjadi keluarga yang lebih tangguh, menjadi keluarga yang lebih resilience. Oke, terima kasih atensinya. Saya kembalikan pada Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Bu Hasni. Rasanya baru sebentar ini paparannya Bu. Iya, paparannya rasanya baru sebentar. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Tadi ada hal menarik ya bahwa di antara hal yang harus kita lakukan karena kita adalah orang-orang terdekat ya untuk anak-anak kita, baik yang berprofesi sebagai guru-guru, Bu Hasni ya, karena sebagian ini alhamdulillah ada banyak guru-guru yang bergabung ya, kemudian guru-guru di sekolah ya, dan juga kita sebagai orang tua di rumah dan bisa jadi kita sebagai orang dewasa yang berada di lingkungan anak-anak di tempat tinggal kita, bagaimana kita bisa mengambil peran ya Bu Hasni ya, mengambil peran agar kita bisa mempengaruhi situasi ya. Iya, betul. Nah, ini ada kondisi yang menurut saya sudah bukan lagi gejala ya, tapi sudah fenomena bahwa banyak orang tua yang mengeluhkan Bunda. Ya, jadi pembelajaran daring yang saat ini dilakukan oleh sekolah gitu ya, ini yang mengeluh bukan hanya orang tua di rumah ya, tapi guru-guru juga di sekolah gitu. Anak-anak ya yang melalui sistem yang diberikan oleh sekolah ya, karena platformnya kan banyak ya, ada yang pakai Google Form, ada yang apa gitu ya. Nampaknya semakin ke sini partisipasi anak-anak juga semakin rendah gitu. Ya. Jadi ada yang kemudian sudah merasa banyak sekali ya tugasnya gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana ya respon positif yang harus diberikan oleh para guru? Kalau tadi kan respon orang tua ya Bu Hasni ya. Sekarang respon positif apa yang perlu diberikan oleh para guru-guru ya, sehingga beliau-beliau ini adalah orang-orang yang juga mempengaruhi situasi positif di rumah gitu, bukan menjadi stresor gitu. Jadi ketika disapa oleh gurunya melalui WA group atau apa gitu, yang tumbuh adalah semangat untuk bertemu gitu. Nah mungkin Bu Hansi bisa menyampaikan dulu ya, silakan Bu Hasni. Oke. Iya, jadi satu sisi guru juga isunya sama ya. Jadi guru bilang, ya Allah gitu, betapa tidak mudahnya menjadi guru untuk anak sendiri, menjadi guru untuk anak para wali siswa, orang tua murid ya, sekaligus menjadi ibu di rumah gitu ya. Jadi sama, sebenarnya isu guru dan isu kita tuh sama. Ya, hanya profesinya menjadi guru ya.
ada yang berprofesi lain. Tapi intinya kita membawa semua peran kita itu ke rumah. Dan disitulah kita butuh agar satu peran dengan peran lain itu tidak saling mengkontaminasi atau meracuni. Tapi justru kalau bisa menguatkan. Sehingga harus kita bedakan, ini saya sedang bertemu dengan anak-anak saya, ini saya bertemu dengan siswa-siswa saya, ya. Ini saya bertemu dengan anggota keluarga saya gitu. Nah, oke, itu buat guru ya. Jadi para Bapak Ibu guru, ini peran ini kenapa? Agar anak-anak teman kita, para orang tua siswa itu juga tenang, bisa merasakan fokusnya guru mengajar. Ya, jangan sampai lagi daring gitu, gosong yang di dapur, ya anaknya lagi akhirnya dipercepat proses belajar daring. Oh, maaf ya, ibu sibuk gitu. Nah, ini juga sangat mungkin terjadi ya. Jadi memang luar biasa, kita perlu kerjasama untuk mengontrol itu. Nah, kemudian para orang tua yang anaknya belajar dari rumah, bagaimana kita tahu guru kan daring ke anak. Kita luring. Jadi ketika guru menyapa dari dalam jaringan, itu nggak cukup. Ya, karena komunikasinya nggak langsung. Maka ambillah Bismillah gitu ya, niatkan, dudukkan anak kita, katakan pada anak kita, situasinya sekarang berubah. Bunda diberi izin oleh Allah ikut menjadi gurumu. Karena gurumu nggak bisa langsung menyentuh tubuhmu, tapi dia sudah menyiapkan semua bahan pelajaran, dia sudah menyiapkan bahan evaluasi, alhamdulillah. Nah, Bunda akan membantu menyentuh kamu. Jadi nanti kalau Bunda bangunkan, bangun nak ya, gitu ya. Kalau kemarin kan dia ke sekolah, harus mandi terus berangkat, gitu ya. Kalau sekarang dia merasa nggak perlu begitu, karena belajar dari rumah, bisa mati kamera. Jadi para orang tua bantu itu. Bantu untuk memberikan sentuhan langsung, karena kita yang luring ya. Caranya tadi sama aja seperti yang Bu Hasni berikan. Nah, kemudian untuk guru lagi ya, untuk guru, tolong kompensasi hal-hal yang kurang. Jadi, apa yang berubah di masa pandemi dalam pembelajaran daring? Satu, tidak bisa komunikasi langsung. Bagaimana membuat komunikasi tidak langsung itu menjadi tetap terasa langsung? Berarti perkuat sentuhan emosi. Ya, jadi begitu buka bahan belajarnya, daringnya dibuka atau melalui platform tertentu, sapa dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat nak, gitu. Siapa aja yang udah sarapan? Nah ya, semua udah mandi. Oh, kok Bu Guru kok menyium aroma tak sedap? Ya, ketawa sebentar. Jadi apa-apa yang di ruang offline itu hilang, itu tetap kita bawa, kita kembalikan ke online dengan cara yang kreatif. Nah, disinilah ditantang. Bagaimana dialog-dialog kreatif, dialog bermakna, ya, dialog-dialog yang bisa menantang sikap anak untuk tetap bertanggung jawab, itu mendapatkan perhatian guru. Guru juga perlu menguatkan apresiasi, itu juga bisa dilakukan guru. Temukan kapan bisa memuji anak, ya. Buat list 5 hasil terbaik dalam merespon misalnya kuis pelajaran tertentu. Sebentar ya. Iya, nah ini juga seninya seninya berbagi dari rumah ya. Jadi karena pada waktu yang sama anak juga belajar daring, suami juga kerja daring gitu ya. Dan aktivitas masih terus berlangsung. Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Oke, jadi bawa apa-apa yang sudah biasa kita perankan di sekolah itu bawa ke dalam jaringan. Nah, bahkan perkuat karena ada keterbatasan dari sisi komunikasi langsung ya. Kemudian komunikasi nonverbal juga berlaku bagi guru. Ya, kan kayak sekarang ya kita ngobrol bareng gini, bagaimana gestur dan postur kita, bagaimana nada, intonasi ya, pilihan kata itu akan membantu anak untuk menegakkan punggungnya. Dia mau ngikutin pelajaran kita atau enggak gitu. Itu juga dipengaruhi oleh stimulus yang diterima dari guru. Ya, kalau gurunya capek, kelihatan letih, nggak antusias, tidak menyapa, langsung ngasih materi, ya. Tapi alhamdulillah, sejauh ini saya lihat guru-guru luar biasa tertantang dan kreatif, ya. Bahkan menjadi lebih prestatif tuh. Ada guru SD-nya anak-anak saya yang sekarang punya media pembelajaran online yang
sangat diminati oleh siswanya ya, dan kayaknya kok jauh lebih menarik gitu karena ada daya kreativitas yang kental dalam media pembelajaran itu yang membuat pelajaran itu jadi lebih mudah dipuja. Nah ini tantangan. Selamat ya para guru ya. Bismillah, orang tua di rumah menguatkan komitmen, guru di sekolah menguatkan komitmen, anak-anak bahagia. Monggo Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih Bu Hasni ya. Jadi penerimaan nampaknya menjadi hal penting ya Bu Hasni ya, bagi kita agar bisa menghadapi situasi. Minimal akhirnya menolong emosi ya, emosi orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak, agar kita bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi mengamankan dirinya dengan cara menerima dulu gitu ya. Dan Masya Allah ya, para asatid-asatidah kita, guru-guru anak-anak kita luar biasa ya, yang juga melakukan adaptasi dengan cepat ya dalam hal mengelola pembelajaran ini ya, situasi yang Masya Allah. Ini namanya masalah bisa kita angkat menjadi sebuah tantangan, dan tantangan itu bisa menghasilkan energi nampaknya Bu Hasni ya. Betul, iya. Memang kebahagiaan, kesuksesan itu selalu mengundang cerita tentang perjuangan. Betul. Ya. Jadi endingnya itu adalah pada cerita tadi sebetulnya ya, hikmahnya itu apa gitu ya. Ya betul. Bukan betapa beratnya pandemi gitu ya, bukan itu ya, tapi pada Masya Allah ternyata pandemi memberi stimulus kita. Betul. Apa yang dilahirkan oleh situasi pandemi, kreativitas, ya, sikap baru, nilai-nilai yang semakin kuat, kita fokus ke sana. Gitu. Bismillah. Ya baik. Sudah ada beberapa pertanyaan, Bunda. Ini kami bacakan pertanyaan yang pertama ini ya, bisa ditampilkan. Ketika belajar di rumah, ini dari Bunda Herning ya, ketika belajar di rumah perlu nggak kita memasang target belajar untuk anak-anak kita? Nah gimana nih Bunda? Target belajar kan sudah dipasang oleh sekolah. Ibu harus tahu ya. Jadi target belajar itu sudah dipasang oleh sekolah, mestinya sekolah menyampaikan di awal pertemuan. Jadi kan kita masuk tahun ajaran baru mau 2 bulan kan. Nah kemarin saya cek anak saya apa capaian belajar semester ini. Dia cerita, slide-nya juga ada. Nah ini sekolah dan rumah sampaikan ya kepada orang tua, biasanya punya grup WA, Bapak Ibu ini target belajar kita semester ini gitu. Nah walaupun kita harus bersikap fleksibel, target belajar ini ya capaiannya nggak harus semuanya optimal ya, disesuaikan dengan kondisi anak. Atau bisa juga target belajar diturunkan kalau orang tua merasa terlalu tinggi. Ya, ada adaptasi. Tetapi target belajar tetap ada. Dan memang harus ada. Dalam pembelajaran itu baru muncul materi belajar karena ada target belajar. Ya, gitu ya. Jadi tetap Ibu ketahui itu, terus diskusikan sama anak. Misalnya saya tanya anak saya yang kebetulan dia program tahfiz di boarding school gitu. Hanif, berapa target pencapaian hafalan tahun ini gitu. Dia cerita, Bunda, kita tuh diharapkan bisa 15 juz tamat SMP. Oke, sekarang berapa juz yang sudah dikumpulkan, Nak? Baru 3 juz. Oh, baru 3 juz. Udah bagus. Berapa sisanya, Nak? 12 juz. Masih punya waktu berapa? 2 tahun. Mau dibagi 2? Ya, oke. Berarti kita punya sekitar berapa tadi Bu Hasni bilang? 13 juz ya. 12 juz. 12 juz berarti 6 juz setiap tahun. Ya, jadi ada 12 juz. 6 juz setiap tahun diturunkan semester ini, berarti semester ini 3 juz bisa nggak, Hanif? Gitu. Insya Allah. Insya Allah itu baru bisa kita temukan kenyataannya kalau kamu membuat schedule harian, saya bilang. Ayo kita buat schedule harian. Ayo, 3 juz dibagi dalam waktu belajar yang dia toleran. Ya, misalnya sehari berapa 1 jam gitu, itu berapa banyak yang bisa dia, berapa banyak yang harus dia capai. Ya akhirnya dia punya komitmen dengan ayahnya untuk menyetorkan hafalan setiap habis maghrib sampai isya. Udah. Bunda, putranya Bunda umur berapa itu, Mas Hanif? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya, baik ya. Ya, dan selama boarding ini memang belum pulang. Jadi pesantrennya memilih untuk tetap daring. Ya wes. Saya juga setuju karena
pernah saya berdiskusi sama Hanif, Nif, gimana kalau mulai belajar di pesantren aja gitu? Kamu juga udah bosen kelihatannya. Ya memang dia suka belajar di pesantren, Ya, ya. tapi jawaban dia menarik Mbak Ana. Dia bilang gini, jangan, Bunda lupa ya kalau santri itu nggak cuma berasal dari Jogja loh, Jakarta, Bandung, Jawa Timur, itu kan masih zona hitam. Jadi ternyata mereka mulai memiliki ide yang cukup rasional, ya. Dia tahu kalau kira-kira gimana caranya kalau segitu ngumpul ya. Maka dukung kebijakan sekolah untuk mundur dikit lah gitu, kita sambil lihat dan pastikan anak-anak siap. Artinya di situasi seperti ini, Mas Hanif berdiskusi ya dengan Bunda ya tentang bagaimana, terus apa yang akan kita lakukan gitu ya. Dan nampaknya diskusinya cukup terbuka ya. Artinya Bunda tidak memberikan penekanan gitu ya, tapi lebih pada pendewasaan bagi Mas Hanif untuk bisa melakukan pengaturan gitu ya. Ya betul. Jadi memang ya itu yang kita kan kembali ke tujuan ya. Kita kan ada untuk membimbing. Iya. Jadi orang tua itu hadir untuk membimbing kan, bukan untuk menilai, menghakimi, menuntut. Kita membimbing. Selamanya kita itu membimbing. Nah, ide seperti ini itu kita kuatkan sehingga ya tanyakan pada diri kita, cara kita ini membimbing dia atau menuntut dia, cara kita ini membimbing dia atau membuat dia malah letih. Nah, kalau jawabannya ada di dalam diri kita kan enak kita, oh iya kata-kataku tadi membimbing, teruskan, oh iya kata-kataku tadi menuntut, hentikan. Jadi orang tua juga selalu melakukan ini ya, membuat feedback untuk dirinya sendiri ya, apakah efektif nggak gitu ya. Ya setiap kalimatnya menghasilkan sesuatu yang positif atau tidak gitu ya. Iya, baik. Nah, ini Bu Herning, tadi atas pertanyaan tadi mungkin sudah bisa jelas ya Bu Herning ya, insya Allah ya. Ini ada pertanyaan lagi Bunda, ya. Jadi dari Tri Hastuti, baik, ini sudah ditampilkan di layar Bu Hasni. Jika kita membuat luka di hati anak-anak kita, ya, ini luka disengaja maupun nggak disengaja, ini nampaknya nggak tertulis ya. Hal apa yang pertama harus kita lakukan untuk mengobati luka itu dan bisa sembuh dengan cepat, Bunda? Ya, bisa jadi atau tekanan atau apa begitu ya, Bunda. Ya, silakan Bunda. Ya, Bu Tri Astuti, Bu Hasni senang banget dengan pertanyaannya ya. Ini menggambarkan bahwa ibu yang terhubung ya dengan spirit untuk terus membimbing ya dan memperbaiki diri ya. Jadi kalau kita udah bertanya apakah hati anakku terluka, wah itu udah bagus ya. Gimana caranya saya mengobatinya, itu bagus banget ya. Oke, sehingga seperti kita, kalau kita terluka hati kita, apa yang pertama kali kita harapkan? Kira-kira apa yang kita, kalau kita terluka gitu, apa yang kita harapkan dari orang lain? Empati ya, pertama empati. Ya. Empati. Lebih sederhana lagi apa? Yang lebih sederhana lagi, orang itu minta. Iya, kan yang paling sederhana ya. Kalau orang itu minta maaf, permintaan maaf yang tulus itu obat, gitu. Jadi kalau kita tahu hati anak kita terluka, segera minta maaf yang tulus. Sayang. Di usia berapapun ya Bu Hasni? Usia berapapun. Ya, bayi sekalipun, misalnya kita salah mengerti, sebenarnya dia lapar, ya tapi kita mengira dia sakit, sehingga cara kita mensikapinya salah, akhirnya kita tahu gitu, makanya maaf ya sayang, Bunda salah paham gitu, cium, peluk ya, begitu juga terus, ini kan akan sampai ke hati dia, ya minta maaf. Jadi nak, Bunda rasa apa yang kemarin terjadi itu nggak tepat, Bunda berlebihan, Bunda salah, mungkin hatimu nggak enak ya, mungkin kamu jadi nggak suka ya, maafin Bunda mau? Gitu ya. Mau maafin Bunda, insya Allah anak-anak kita pemaaf. Kalau ini menjadi satu kesadaran yang dibangun, ini justru akan menghangatkan hubungan ya. Kemudian kan Bunda nggak tahu, saya nggak tahu apakah luka ini besar ya, kecil, sederhana, kompleks, anak ini usia berapa, tetapi yang jelas sikap pertama kita adalah menghargai keinginan kita untuk mengobati luka dengan secara tulus ya dan penuh perhatian tanpa penilaian, minta maaf. Jangan dibuat ruwet. Maafin mama ya, kemarin mama salah, tapi kamu sih suka mancing-mancing. Nggak jadi gitu ya. Udah
udah yang minta maaf ya minta maaf gitu loh. Nggak usah dianalisa kejadiannya, situasinya. Minta maaf, Bunda tidak tepat meresponmu. Udah, anak akan menghargai itu, ya. Kemudian yang kedua, ya bantu dia untuk segera pulih dengan mengganti, ya, mengkafarah, yukaffir an sayyiatikum. Itu kan ajaran agama, ya. Tutup keburukan kita dengan kebaikan. Yukaffir ankum sayyiatikum. Dia Allah akan menutupi atas kamu keburukanmu dengan pemaafan, gitu ya, dengan pemaafan. Nah, setelah anak-anak menutupi keburukan atau kesalahan kita dengan pemaafan, maka kita bersegera melakukan kebaikan. Ya, tumpuk atau timpa keburukan-keburukan, memori-memori yang luka itu dengan memori-memori kebahagiaan. Kalau ini intens, maka luka itu akan tertutup dengan sendirinya. Tapi kalau ini nggak balance, ya dia akan tetap associate, dia akan sensitif, dia akan mudah terluka kembali. Sama lah kayak luka fisik. Luka fisik kalau kita rawat, ya, kita sayangi, kita beri perhatian, itu namanya apa? Kita menutupi luka itu dengan perbuatan belas kasih. Maka dia akan pulih, akan bisa pulih dalam arti yang lebih bagus gitu, karena yang tersisa adalah hikmah dan pelajaran. Oke. Baik, pertanyaan ketiga sudah ada ini, Bu. Ya. Ya, silakan ditampilkan ya. Ya. Ini nampaknya Bunda Nailul Azmi ini harus berangkat bekerja. Ya, jadi bagaimana cara memantapkan pilihan-pilihan di saat pandemi? Karena tiap pilihan pasti ada resikonya. Contoh, bagi working mom meninggalkan anak-anak di rumah bersama ART atau di daycare terkadang membuat khawatir terpapar. Gimana nih Bunda untuk kemudian menguatkan pilihan-pilihan kita? Karena memang orang tua juga dihadapkan pada situasi ketika memang di tempat bekerjanya harus berangkat gitu ya, sementara punya anak kecil gitu. Bagaimana Bunda? Ya, Ibu Nailul Azmi, alhamdulillah, matur nuwun ya. Ini pertanyaan yang bagus. Karena kita bekerja itu juga adalah cara kita untuk beramal solih terhadap keluarga, dan kita tahu ada kebaikan yang sama besarnya, bahkan lebih besar, yaitu bagaimana anak-anak kita tetap sejahtera jiwanya. Ya, maka semua mendapatkan perhatian. Dibutuhkan kemampuan untuk lebih terhubung, untuk lebih kreatif, untuk lebih strategik dalam membuat situasi itu agar tidak saling mengkontaminasi, tetapi saling menguatkan, gitu ya. Nih, misalnya saya nggak tahu persis ya. Misalnya coba tentukan batasan waktu, ya, berapa jam kita di luar. Buat ini menjadi struktur yang stabil sehingga anak-anak tahu bahwa sebelum kita berangkat kerja, dia sudah mendapatkan atensi kita. Dan saat kita pulang, dia tahu dia bisa kembali terhubung dengan kita. Dan selama kita bekerja di luar rumah, dia juga tahu bahwa kita sedang tetap menyayangi dia. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Dulu ketika anak-anak masih kecil, saya katakan pada anak saya, saat dia menangis, saya mau pergi. Atifa sedih ya, Bunda mau pergi. Bunda juga sedih, Bunda juga pengen bareng terus. Tapi ternyata Bunda ditunggu teman-teman yang butuh bantuan Bunda di kantor. Kita ketemu lagi ya nak ya nanti jam 2. Nah, misalnya, ya. Atau ketika anak, kalau dulu kan situasinya nggak pandemi, misalnya setelah dia sekolah di playgroup Batikta, ya, di balita, di TK, gitu, sama. Meninggalkan anak-anak bekerja, naruh anak di sekolah, bangun suasana bahwa itu bukan yang, jadi, begini, saya nggak katakan. Kadang-kadang ada orang tua yang ketika ngantar anak ke sekolah itu merasa bebas gitu ya. Lega gitu udah naruh anak dia pergi. Seakan-akan berpisah itu sebuah kebahagiaan. Hati-hati ya. Jadi hati-hati. Tetap jaga bagaimana nilai bahwa bersama itu adalah sesuatu hal yang ideal gitu loh. Dan berpisah itu sebuah pilihan yang harus dilakukan karena ada tanggung jawab sosial. Bisa dipahami ya. Jadi sejak kecil kita membangun nilai bersikap, nilai penghayatan yang benar terhadap pilihan, gitu, ya, gitu. Jadi bukan karena mamahnya workaholic gitu, lebih seneng di luar rumah daripada di dalam rumah. Makanya kalau berangkat tuh ngelencer aja gitu tanpa perasaan di luar sana. Kadang-kadang anaknya nangis jerit gitu, malah dilimpek dengan ngebut berangkat gitu. Itu kekejaman-kekejaman terselubung yang nggak boleh kita lakukan ya.
Ya, ini bukan hanya untuk Bu Nailul ya, ini cerita saya tentang apa yang saya amati, apa yang terjadi di lapangan. Jadi bantu anak untuk melihat bahwa bersama dengan dia itu adalah sebuah kebahagiaan, dan berpisah dengan dia adalah pilihan yang membawa kebaikan. Ya, sehingga dia belajar dari kecil untuk melihat ada nilai. Kalau kita keluar rumah itu ada nilai gitu loh, ya. Dan tunjukkan atensi kita bahwa kita tetap terhubung. Bisa juga kita misalnya tadi ya menentukan kapan kita berangkat, kapan kita pulang. Yang kedua, saat kita di kantor paling tidak ada satu waktu yang kita pilih untuk telepon, dan itu rutinkan, stabil. Misalnya setiap jam makan siang. Assalamualaikum, Adek, apa yang dikerjakan hari ini? Daringnya tadi gimana? Udah makan? Nah, udah itu ya. Sehingga ada yang stabil, dia merasa dia tetap mendapat, dia tuh tetap dibawa gitu loh. Saat kita pergi dari rumah, hati kita tuh membawa dia gitu ya. Ya, dan bukan dalam perasaan cemas, tapi dalam perasaan terhubung. Ya, mungkin itu. Nah, tentang ART atau daycare, ya Bu, saya kira kita pasti memilihkan yang paling aman ya, dan tetap memonitoring ya, agar anak-anak tetap sejahtera secara psikologis ya. Bu Ana, suaranya nggak terdengar Bu Ana. Baik, Ya. Ahnanto yang sudah bergabung, alhamdulillah. Bagaimana menyikapi pengasuhan di mana ada balita di rumah, pas menemani BDR adik-adik, balita minta bobo atau minta ditemani bermain, meskipun sudah disediakan mainan, dan akhirnya kakak jadi malas belajar kembali. Jadi dia, sini si kakak berarti memilih untuk menemani adik-adiknya untuk bobo ataupun untuk mainan gitu. Akhirnya situasi belajar kakak yang daring ini kemudian nampaknya akhirnya jadi malas nih kakak untuk melanjutkannya. Gimana nih Bunda? Jadi kakaknya tergoda untuk pindah belajar kayak main ya. Ya, menemani adiknya pupuk jadinya nih. Karena orang tuanya kan menemani anaknya gitu ya, misalnya, atau ya jadi ada situasi-situasi yang kemudian membuat kakak akhirnya malas untuk membangkitkannya lagi, bagaimana? Iya, ya. Ya sebenarnya kan itu juga bahasa kakak ya, kalau dia juga pengen main gitu loh ya. Jadi mungkin kita bisa berikan waktu bermain yang cukup lah gitu. Ya, jadi sebenarnya perilaku anak itu menunjukkan menyimpan maksud baik gitu. Ya, menyimpan maksud baik, tinggal butuh kepekaan kita untuk tahu apa sih pesan yang mau dia kirim ya. Mungkin dia bete, bosan, mungkin dia jenuh, atau mungkin dia merasa kok nggak asik ya gitu. Aku kok nggak ada lagi ya acara bermain bersama teman misalnya ya, sehingga dia wallahu a'lam. Tetapi pada intinya hadirkan perasaan empati tentang apa yang dia butuhkan. Nah, bicarakan itu dengan tepat ya. Misalnya habis daring dia punya waktu untuk main gitu ya. Habis daring, Bang, uh, uh, mantap belajar daringnya ya, ditungguin Abi, habis itu kita mau main gitu ya, mau main apa gitu sebut ya, kita mau bikin bikin apa, nyelesain apa tuh namanya, permainan-permainan rancang bangun dan lain sebagainya yang ada di rumah. Nah itu. Kemudian yang kedua, sebaiknya tempat belajar anak, kalau dia, saya nggak tahu ini kelas berapa, kalau SD besar gitu ya, itu sudah boleh kita beri sudut belajar atau ruang belajar tersendiri yang tidak mudah mendistraksi konsentrasi. Ya, bila perlu dia ikut merancang sudut belajarnya itu. Ya, ada jadwalnya, digambar dengan menarik, warna yang bagus, ya. Boleh juga kita tambahkan ada lagu atau musik kesenangan dia, ya. Terus ya itu area belajar dia. Sejak awal kita berikan judul, kita hargai tempat itu sebagai tempat belajar, dan kalau dia keluar dari sana habis belajar, puji dan berikan kesempatan dia untuk bermain. Gitu. Secara umum aja ini ya. Sesekali nggak apa-apa, kita tolerir, dan nggak perlu kita juduli malas belajar ya. Nggak perlu kita juduli malas. Mungkin dia pengen istirahat sebentar. Karena kan kalau di sekolah kan kalau belajar kan ada istirahat, makan snack, ya, ngebanyol sama teman. Nah, boleh kan? Jadi penyesuaian di dalam rumahnya kayak apa gitu, diskusikan. Baik, ini nampaknya tadi ada yang terlewat nih Bunda.
orang tua menyiapkan memang situasi di rumah supaya anak bisa melakukan pembelajaran daring dengan penuh semangat, gitu ya. Jadi bukan sekedarnya, maksudnya pembelajaran daringnya ya sudah sambil di mana gitu, tapi memang perlu disiapkan ya Bunda supaya menjaga semangat anak-anak itu ya. Ya, kan yang ada di sekolah itu kan kenapa anak-anak terjaga komitmen belajarnya karena setting situasi kan, ya kan, ada kelas, ada Ya, guru di situ, ada tempat ya, menghadap ke sana, ada teman-teman ya, yang belajar. Nah, betul. kita coba kita kreasikan kalau itu kita pindahkan ke rumah, apa yang bisa kita hadirkan, gitu. Jadi di sini dukungan orang tua sangat terlihat dan mempengaruhi anak gitu ya Bunda ya. Iya, heeh. Iya, seperti itu. Tapi tetap toleran ya. Maksud saya Ya, bermain itu buruk gitu loh. Memang dia harus diberi ruang bermain dan ada istirahat. Kalau daring, daring juga para guru penting untuk menyiapkan jeda, memulai belajar dan mengakhiri belajar dengan manis. Kemudian ada waktu cukup anak istirahat, baru belajar lagi. Mengumpulkan tugas juga gitu, rasional waktunya, tidak mengejar dan menuntut. Pentingkan proses, ya, ya, apresiasi proses bukan hasil. Hasil ini oke, hasil kita ingin baik karena ada target. Tetapi itu tidak lebih penting untuk dibicarakan daripada proses. Misalnya kita memuji, makasih ya Mas Alfi, Mas Hilman, Mas Feli, yang selalu hadir tepat waktu di kelas daring, top. Bu Guru senang dan bangga sekali. Oh ini juga ada Mas siapa ini, sebut gitu. Itu kita menghargai proses gitu, ya sehingga perilaku yang lain juga ikut bersama. Jadi tumbuh ya saling nolong. perilaku positif, betul. Ya. Baik, nampaknya masih ada peserta lagi yang ingin bertanya Bunda. Bisa ditampilkan ya? Ya ini dari Ibu Sri Endah Purwokosari. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada anak yang pernah kita sakiti, padahal anaknya sekarang sudah besar, jadi sudah lewat masanya Bunda. Kalau tadi yang Bu Tri Hastuti setelah melakukan tadi ya sempat membuat luka, kemudian meminta maaf dan sebagainya. Tapi kalau ini pernah melakukan waktu anaknya masih kecil, sekarang anaknya sudah besar Bunda. Gimana Bunda? Oke, Bu Sri Endah Purwokosari, alhamdulillah selamat. Saya sangat menghargai kesadaran Ibu ya. Ini harus kita contoh ya para orang tua ya. Kita sadar bahwa anak kita pernah kita sakiti dan saat ini dia sudah besar. Sama Bu, sama Bu. Anak-anak lebih mudah mengobati luka batin kalau kita minta maaf dengan tulus. Katakan pada anak-anak bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu tidak tepat, itu salah. Ya, Mama minta maaf nak ya. Apa yang Mama lakukan itu mungkin menyakitimu, mungkin mengabaikan perasaanmu, mungkin melukai batinmu. Maafkan Mama. Mama tidak punya ilmu yang cukup, Mama tidak punya jiwa yang cukup lapang saat itu. Dan sekarang apa yang bisa Mama bantu? Apa yang bisa meringankan lukamu? Itu tanyakan pada anak kita. Insya Allah itu separuh lukanya ya terangkat. Lantas baru mungkin kalau perlu nanti kita lihat seberapa dampaknya jika dia butuh bantuan ahli dihubungkan ya Bu dengan psikolog. Saya perlu konseling gitu ya Bunda ya. Jika perlu konseling. Iya. Dan kita bisa melakukan konseling bersama. Ini jiwa yang besar. Saya senang sekali. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kesempurnaan kita itu terletak pada kesadaran kita bahwa kita sangat mungkin melakukan kesalahan. Ya. Baik, tapi memang butuh diverbalkan ya Bunda ya untuk membackup ya, bukan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sudah lewat sudah gitu tidak ya, tapi memang butuh untuk dibangkitkan ya. Iya, butuh diverbalkan. Kita sendiri coba bayangkan kalau situasinya seperti itu terus ada orang datang, aku minta maaf ya Mbak Ana, kejadian kemarin itu mungkin nggak menyamankan ya, sorry banget aku hilaf. Gimana rasanya? Ya, Kosong gitu loh. Ya, betul. Ya, kita tuh kayak kosong dan itu yang diajarkan dalam agama. Minta maaf, memaafkan. Ya, walaupun nanti kalau dari sudut orang dewasanya kita nggak perlu menunggu orang minta maaf untuk menyempurnakan. Tetapi kalau dari sudut kitanya yang melakukan kesalahan, maka akhlak utamanya adalah segera minta maaf. Kan kesalahan kita pada Allah itu kalau hubungan dengan hablum minan nas, baru Allah berikan pemaafan kalau manusia itu sudah memaafkan kan gitu. Iya. Ya, itu kan pesan bahwa proses relasinya kan begitu gitu. Sehingga dan itu
bagus untuk membuat tabungan di masa berikutnya menjadi lebih hangat. Jadi bukan hanya untuk memaafkan kesalahan di masa lalu, tapi memulai hubungan dengan lebih hangat. Itu yang lebih penting lagi. Sehingga dia bisa, anak ini bisa menemukan pengalaman-pengalaman baru di masa dewasanya. Mama sekarang udah beda, mama sekarang banyak perhatian, mama sekarang lebih terasa kasih sayangnya. Aku udah maafin kok, mama juga sekarang udah berubah, aku seneng. Nah, artinya apa? Rasa rela, rasa ridho itu menjadi lebih luas. Nah, itu yang kita butuhkan untuk pulang menghadap Allah. Salamatul qalb, selamatnya hati. Ya. Baik, berikutnya ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Bu Hilda Imania nih Bunda. Bu Hilda, gimana Iya. Bu Hilda? Apa saja tips untuk menumbuhkan semangat anak dalam melaksanakan tugas pembelajaran daring? Ya, ini sedikit banyak tadi sebenarnya sudah disinggung ini Bunda. Ya, jadi tips untuk menumbuhkan anak-anak semangat ini di pembelajaran daring. Karena tentu anak-anak sendiri mengalami penyesuaian, kesulitan, ya, dan situasi yang membuatnya sebenarnya tidak nyaman gitu. Silakan Bunda. Ya, 5 tips untuk menumbuhkan semangat. Kita dulu yang semangat. 1, ya, ada nggak semangat di dalam diri kita menjemput perubahan? Kita dulu yang harus yakin bahwa bisa melewati situasi pembelajaran daring. Kita dulu yang harus menerima keadaan, karena semua itu akan terpancar melalui gelombang elektromagnetik dari jantung kita. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, Ibu Hilda ya. Jadi bagus banget pertanyaan Bu Hilda, semangat. Kemudian kita dulu yang antusias, ya kita antusias. Apa nih target belajar kita semester ini? Coba Mama, pengen dengar ceritanya. Nah, kalau kita udah gitu kan anak juga semangat, ya. Yeah. Oh, loh, ada berapa mapalnya nak? Banyak juga ya. Oh ya. Wah, kalau gimana kira-kira ya biar kita bisa sama-sama mencapai itu. Mama bantu apa? Mama bantu apa? Nah, kalau kita antusias, kita semangat, saya kira kok anak-anak akan semangat ya. Semangat ya. Iya, tapi kalau bukan kita menuntut ya. Bukan menuntut ya, beda. Kalau kita gini, apa misalnya kata-kata kita sudah selesai belum LK-nya? Sudah selesai belum gitu ya. Nilainya jangan tergantung sama mama juga repot loh, pokoknya kamu harus bisa. Nah ya saya kira sama seperti kita, anak itu ingin diperlakukan sama seperti kita, dihargai, dicintai, dimengerti, didukung, diterima, disukai. Jadi itu ya Bu ya, kalau kita sudah antusias, kita semangat, kembangkan komunikasi yang membuat anak merasa dicintai, disukai, didukung, dimengerti, dihargai. Puji, ya kalau dia sudah bisa melakukan puji dia dengan baik. Kalau ada kesalahan, toleransi dan bimbing untuk bisa memperbaiki, ya. Seperti misalnya pernah anak saya dapat feedback dari gurunya, oh tugas yang ini Hanif belum ngumpulin, jadi muncul laporan tuh bolong 1. Terus loh, kok aku bolong? Dia bilang gitu. Aku kan udah ngerjain, ternyata kurang teliti. Ya udah, nggak apa-apa. Coba cek lagi nak. Oh iya, ternyata soal yang D ada di bawah, di lembar yang agak jauh gitu. Oh ya wajar, Bunda juga pernah kok seperti itu, nggak kelihatan. Berarti besok kalau kita scroll ke bawah harus tuntas. Udah. Oke. Baik, ya. Terima kasih Bu Hasli ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir setelah Bu Hilda, nampaknya masih terhubung ya. Jadi bisa ditampilkan. Jadi dari Bu Nurroijah ya. Bisa ditampilkan bagaimana strategi pendampingan belajar anak yang kedua orang tuanya bekerja di rumah, Bunda. Jadi akhirnya ya bekerja di luar ya. Jadi saat ini yang bekerja sebagai guru banyak melakukan aktivitas pembelajaran itu juga dari sekolah masing-masing, Bunda. Ya, jadi gurunya tetap berangkat ke sekolah gitu. Tapi pembelajarannya daring, tatap muka di rumah gitu ya, online gitu ya. Tatap muka online maksudnya. Maka otomatis ya, setelah bekerja di luar semuanya, maka waktu ketemu dengan anak sore sampai malam ketika ortu dalam keadaan sudah capek gitu. Karena pengelolaan pembelajaran daring yang dilakukan oleh para guru tentu lebih berat ya Bunda, yang harus kita pahami daripada beliau-beliau bertatap muka dengan anak-anak kita secara langsung ya. Sementara anak sudah capek main ya, orang tua sudah capek bekerja, bagaimana menghubungkan ini pada saat sore atau malam hari Bunda? Strateginya bagaimana? Iya,
Makasih ya Bu Nur Rojiah, alhamdulillah ini ibu yang sangat mau ya memberi perhatian di balik apapun situasi yang terbatas. Saya senang ya karena berarti itu tanda kalau kita terhubung dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Secara umum komunikasikan secara umum ya kepada anak-anak apa sebenarnya yang ideal. Wah, ibu senang kalau bisa nemenin kamu belajar di rumah. Itu kan yang ideal. Ya. Maaf ya nak, ternyata ibu harus ke sekolah karena proses belajarnya offline. Selama ibu nggak bisa nampingi belajar, apa ya yang bisa ibu bantu? Jadi itu percakapan-percakapan general untuk memberikan satu dasar dasar keterhubungan lah bahwa kita tuh saling peduli gitu ya. Nah, jadi ada dialog dengan anak-anak sehingga anak-anak tahu oh bukan berarti ibunya nggak mau, tetapi situasi menuntut seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa mempengaruhi situasi itu agar tetap mendekati ideal. Mungkin tidak ideal tetapi mendekati ideal. Itu kita dialogkan dengan anak-anak dan pasangan. Nah, karena suami juga kerja di luar rumah ya. Kemudian secara praktis, misalnya sisa waktunya sore sampai malam, ditanyakan juga dalam pendekatan umum itu. Alhamdulillah, Ibu jam 4 atau jam 3 sudah sampai rumah sih. Apa ya hal menarik yang pengen kamu lakukan sama Ibu di sisa gitu ya. Oh, Ibu kok pengen ya kita sore masih sempat, nih misalnya masih sempat duduk santai di teras rumah misalnya gitu. Ya. Ibu kok pengen ya masih sempat duduk santai di teras rumah gitu sebelum maghrib bareng kamu misalnya. Kita nyatakan itu juga membangun satu perasaan terhubung, perasaan bersama gitu. Ini penting banget ya. Nah, tapi mungkin anak punya ide lain. Nggak apa-apa, aku juga udah main kok, mama juga capek, ibu juga capek. Aku cuma pengen diceritain cerita kalau mau tidur. Nah, berarti kan ada aspek dia. Jadi sebenarnya apa hal yang menarik untuk kita lakukan di sisa waktu kita, itu jawabannya ada di dalam jantung anak-anak kita. Bagaimana mereka ingin melewatkan sisa waktu itu bersama kita. Misalnya ya Bu, anak laki-laki saya yang kelas 2 SMP ini, itu saya tahu betul, dia sangat senang kalau dia sebelum tidur itu masas. Ya, saya berikan pijat di betis, ya, betis dan telapak kaki. Sama usapan di punggung. Itu cuma sebentar, tapi itu bisa menjadi penutup hari yang hangat. Ya, iya hangat sekali. Ya, kita bisa tahu hari ini dia tuh seberapa lelah itu dari situ. Misalnya baru pijat sebentar udah ler gitu ya. Napas dulu. Atau dia justru masih lap kita masih bisa dialog gitu. Jadi tutup hari kita dan memang disarankan ya menutup hari sebelum otak beristirahat itu masuk dengan gelombang yang kalem. Jadi sempat mampir ke alfa, turun gelombang otak, masuk ke theta, ya, ngantuk sampai ke delta, tidur dalam. Sehingga tidur anak itu menjadi bagian dari tabungan untuk meningkatkan kualitas emosi, sosial, spiritual ya. Oke. Iya, seperti itu. Baik. Yang pertama juga harus ada empati kepada anak-anak kita ya, walaupun situasinya kita juga sedang dalam proses kesulitan juga sebetulnya gitu ya Bunda ya. Jadi empati kemudian terhubung ya dan menyampaikan dialog kepada anak apa yang harus dilakukan dan kemudian membackup secara emosi ya pada saat menjelang istirahat gitu ya, sehingga kekuatan emosional itu tetap bisa ada di antara anak-anak kita dan kita ya. Baik Bunda, ini waktu sudah mendekati akhir pertemuan kita, Bunda, ya. Mohon berkenan. Ini sebetulnya masih ada pertanyaan ini, ya. Oh, ada pertanyaan juga tentang membangun hubungan komunikasi dengan anak remaja. Tidak apa-apa, ini nanti menjadi komunikasi bisa kita balas ya, tidak harus di forum kita yang online ini ya, mungkin di forum-forum yang lain ya. Jadi, Bu Ana, ya. Bu Ana. Ya, mungkin nggak apa-apa ya, boleh satu lagi ya. Boleh, iya. Oh, baik ya. Senang kalau lagi. ada. Dari Bu Marwati Umirsyad ini. Iya, bagaimana memulai membangun komunikasi dengan anak remaja yang sudah kadung dekat dengan teman, lingkungannya yang sebetulnya kurang kondusif ya. Bunda, ini saat ini kondisi anak-anak remaja kita gitu ya, memang
kalau kita lihat fenomenanya Bunda, ya di jalan-jalan dan sebagainya gitu, memang mereka punya komunitas yang luar biasa Bunda dengan pembelajaran daring ya. Karena akhirnya mereka punya kesempatan waktu yang banyak gitu. Nah ini bagaimana ketika terjadi kondisi-kondisi seperti ini? Silakan Bu. Iya, adalah normal ya, adalah wajar kalau remaja itu mulai dekat dengan teman sebaya. Mereka bergerak dari yang pertemanan di dalam rumah saja itu menuju pertemanan yang lebih luas ya. Nah, justru karena itu wajar gitu, itu sebabnya kenapa sebelum dia remaja itu kita perlu memastikan pertemanan dengan keluarga itu erat. Sehingga sudah ada nilai, sikap, penghayatan positif yang dia bawa saat dia terhubung dengan teman-temannya di luar rumah gitu ya. Nah, mungkin beberapa keluarga menemukan anaknya belum punya ini gitu. Jadi pertemanan dalam keluarga itu belum cukup untuk menabung ya nilai bersikap yang bagus, kemudian apa namanya kemampuan untuk melindungi diri dan seterusnya. Tapi kemudian mereka bertemu dengan lingkungan yang mungkin menurut kita kurang kondusif. Ya, kapanpun ya, artinya nggak ada kata terlambat sih ya. Itu hanya membuat kita jadi menyadari, oh iya ya, dialog-dialog sebelum dia remaja ini mungkin tabungannya belum cukup. Iya betul. Sehingga ya dialog-dialog itu belum cukup. Sehingga bekal dia untuk menghadapi situasi ini belum terlalu siap. Nah, dan itu membuat kita terhubung dengan ide-ide yang lebih kuat ya untuk lebih memperkuat atensi. Artinya kan kebutuhan dia untuk mendapatkan perhatian, penerimaan, cinta, kasih sayang itu sebenarnya jadi lebih krisis gitu loh, menjadi Ya. isu yang jadi lebih penting. Nah, kepada pas remaja perhatian itu bisa kita berikan dengan membicarakan isu-isu mereka, termasuk isu cita-cita, apa yang pengen dia kerjain, hobi yang pengen dia tekunin ya, kemudian teman yang pengen dia jadikan teman akrab, teman dekat ya, atau mungkin ide dia untuk mulai misalnya dia jatuh cinta ya, dia pengen jadian atau hayalan-hayalan imajinasi hasil remaja yang muncul gitu, itu menjadi tema pembicaraan yang mendekatkan ya. Jadi kita mulai beri perhatian terhadap isu-isu remaja, jangan canggung untuk bicara soal itu ya. Misalnya kita bilang, Mas baru pulang, tuh dimakan dulu tuh mama bikinin mie godok gitu ya. Habis itu kita ngobrol, kita tanya dia, apa tadi yang dikerjain bareng teman-teman? Oh itu loh, enggak sih, itu si Aldo tuh jadian sama, misalnya ada kalimat begitu, beri perhatian. Oh ya, oh teman SD apa baru kenalan? Nek, nek, nek mas apa? Ada ide jadian sama siapa? Misalnya ya, percakapan yang kita masuk dalam dunia mereka untuk bisa membuat mereka itu masuk ke dalam dunia kita gitu. Tetapi akarnya adalah pahami, mengerti gitu ya dengan apa yang menjadi concern mereka. Ya, sehingga mereka menganggap, oh bisa juga ya, mama bisa juga ya diajak ngobrol ya, asik juga ya, sehingga dia tetap memberi ruang gitu ya. Nah, insya Allah ya, itu. Yang lain adalah jangan benci teman-teman dia. Ya, jangan membenci teman-teman dia. Jangan banyak mengkritik teman-teman dia. Ya, kalau kita memang ingin dia tetap baik, jangan nilai buruk teman-teman dia. Anak-anak remaja biasanya, apalagi yang sudah terlanjur ngefans sama kelompoknya, mereka semakin jauh kalau kita bersikap antipati terhadap ruang sosial yang sebenarnya bagi dia itu sangat bermakna. Ya, mungkin dia nggak bisa cerita. Mungkin dia akan bilang, enak aja mama ngomong kayak gitu tentang mereka. Kalau nggak ada mereka, duniaku tuh udah hampa, nggak ada arti misalnya ya. Artinya kita juga perlu berempati. Kalau kita ingin dia tetap baik, tidak dengan cara menjelek-jelekan sahabat-sahabatnya. Katakan aja bahwa mama senang kamu punya kawan, dan kamu tetap bisa ya memilih mana yang bisa menjaga kamu, tidak membuat kamu lalai atau abai atau kehilangan sesuatu yang sebenarnya itu penting untuk kamu jaga, misalnya ya. Lantas bicara aja gitu. Nah, kalau bisa kenali 1 atau 2 teman yang paling berpengaruh pada dia, kenali lebih dalam, kenali lebih dekat, bila perlu kita juga berteman ya, sehingga kita bisa mempengaruhi situasi. Ya. Iya, terima kasih Bu Hasni. Ada banyak rasa di dalam diri saya ini. Banyak hal terbaik ya yang insya Allah yang harus kita perbaiki untuk anak-anak kita, untuk
Kalau misalnya guru berarti untuk siswa-siswa kita ya Bunda ya. Baik, di akhir sesi mohon Bunda untuk bisa memberikan closing statement yang ini akan sangat berarti bagi kita semua Bunda. Ya, di akhir dari sesi ini saya mengajak diri saya dan ayah bunda serta teman-teman semua untuk mengingat sepenggal kisah yang diceritakan oleh Khalid Ar-Ribai ya. Khalid Ar-Ribai bercerita bahwa satu ketika Luqman Al-Hakim yang diriwayatkan di salah satu kisah bahwa beliau adalah seorang budak Habsyi ya, yang namanya diabadikan dalam salah satu nama surah dalam Quran yaitu surah Luqman yang Allah menyebutnya sebagai pribadi berhikmah ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah gitu ya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Mungkin salah satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada kita bahwa menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua itu penting untuk selalu terhubung dengan makna, dengan hikmah ya. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu nggak sekedar pelepasan hasrat, emosi, ego pribadi, bukan juga sekedar berbagi ilmu, pengetahuan, edukasi, tapi lebih dalam dari itu. Mengasuh anak adalah membagi hikmah, mengasuh anak adalah membagi makna, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi dewasa yang lebih bertanggung jawab, ya, menjalani hidup dengan kebahagiaan yang dimensinya dunia dan ukhrawi, ya, dunia dan akhirat gitu. Nah, diceritakan satu ketika Luqman ini diminta oleh majikannya untuk menyembelih kambing gitu ya. Kemudian disembelihlah seekor kambing. Lantas tuannya mengatakan, wahai Luqman, keluarkan dari kambing itu 2 daging terbaik gitu. Lantas Luqman mengeluarkan lidah dan jantung kambing dari kambing itu. Nah, di kesempatan yang lain tuannya meminta Luqman melakukan hal yang sama. Luqman sembelihkan kambing dan keluarkan dari kambing itu 2 daging terburuk. Jadi kalau tadi 2 daging terbaik, sekarang 2 daging terburuk. Dan ternyata Luqman mengeluarkan 2 daging, potong daging yang sama, yaitu lidah dan jantung. Lantas tuannya komen, loh, kemarin 2 daging terbaik lidah dan jantung, sekarang disuruh ngeluarin 2 terburuk lidah dan jantung. Luqman menjawab, iya, saya tidak tahu apa yang lebih baik dari 2 organ ini, lidah dan jantung. Ketika lidah dan jantung ini baik. Dan saya tidak tahu apa yang lebih buruk dari 2 bagian ini ketika 2 bagian ini buruk, yaitu lidah dan jantung. Lantas kita mulai menyadari lidah kita. Lantas kita mulai terhubung dengan jantung kita. Yang tidak pernah tidak hadir mewarnai pengasuhan kita dan anak-anak kita. Hati yang selalu berdetak, ya, hati yang saya maksud jantung ya, yang selalu berdetak, yang tidak pernah berhenti mengirimkan pesan bersama dengan pancaran gelombang elektromagnetik yang dia pancarkan. Dan riset disebut sampai 5 meter radiusnya itu ya. Maka lantas kita mulai mengerti mengapa mengasuh anak adalah menyantuni jantung kita sendiri, agar jantung kita senantiasa ritmis dalam zikir, tabah dalam sabar, toleran dalam tawakal, ya. Kemudian yakin dengan kebaikan-kebaikan Allah. Lantas kita menjadi orang tua yang penuh penerimaan, tidak banyak menghakimi, tidak banyak menuntut, bekerja lebih besar untuk menguatkan energi cinta dan kasih sayang, mengerti, membangun hubungan yang damai dengan anak-anak kita, mementingkan kehangatan hubungan di atas terpenuhinya ambisi dan hasrat pribadi kita ya. Karena kita tahu Allah pasti memaksudkan keberadaan anak-anak kita untuk tujuan yang agung ya bagi peradaban, dan tugas kita adalah memfasilitasi potensi yang sudah Allah titipkan, meyakinkan diri kita bahwa kita layak dipercaya oleh yang memberi amanah ya, bahwa kita bisa menemani titipan Allah ini dengan sebaik-baik peran pengasuhan. Dan sesungguhnya menyantuni jantung kita, menyantuni lidah kita adalah jalan kita untuk pulang kembali pada Allah dalam keadaan selamat ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan
merdeka menghamba pada Allah ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan makna tertinggi dari pengasuhan ini, lebih sekedar menghantarkan anak kita jadi pribadi sukses ya, apalagi sugih gitu. Tapi lebih dari itu menghantarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang mulia, bertakwa ya, berkarakter ya, menjadi pribadi yang kuat sekaligus positif sehingga dia mewarnai peradaban dengan kebaikan dan kebaikan. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Rumah Keluarga Indonesia, dan terima kasih Ayah Bunda dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Maaf untuk hal-hal yang mungkin sempat terabaikan ya. Semoga pertemuan inti membawa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan yang tadi tidak bisa kita tampilkan semuanya berkaitan dengan tema-tema pengasuhan ya. Sebagiannya sebetulnya sudah terjawab pada saat paparan dan kemudian pada saat ada peserta lain yang bertanya. Namun demikian ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya, kita tarik sebagai bagian terpenting dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi Ayah Bunda dan para guru-guru anak-anak kita di sekolah ya, bahwa empati kita terhadap situasi pandemi ini harus kemudian menjadi sesuatu yang akan merubah agar kita punya kontribusi. Karena memang bagi anak-anak kita juga tadi menemui kesulitan-kesulitan dalam belajar ya. Situasi yang membawa mereka juga harus menyesuaikan. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah dewasa, mungkin penyesuaian kita lebih mudah gitu ya. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak kita, anak-anak kita yang harus melakukan adaptasi-adaptasi. Mereka beradaptasi dengan situasi rumahnya gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai orang tua tidak punya dukungan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembelajaran anak-anak kita, bagi tumbuh kembang karakter anak-anak kita, maka ini menjadi situasi sulit bagi mereka. Dan yang kedua, anak-anak kita beradaptasi dengan perangkat-perangkat ya, dengan sistem e-learning yang diberikan oleh sekolah gitu. Tentu tidak mudah. Yang tadinya mereka bisa berkelayut dengan orang tua, dengan guru-guru mereka gitu ya. Saat ini mereka tidak bisa seperti itu gitu ya. Kerinduan mereka untuk bertemu dengan gurunya dan sebagainya. Ini sebuah perasaan yang bisa jadi berkecamuk di dalam hati anak-anak kita. Karena itu kita perlu untuk melakukan pemahaman terhadap ini. Beradaptasi terhadap situasi, beradaptasi terhadap perangkat gitu ya, dan beradaptasi dengan cara komunikasi ya. Anak-anak kita adalah anak-anak yang penuh dengan keingintahuan gitu ya. Jadi anak secara fitrah itu tumbuh dengan rasa ingin tahu. Namun ternyata situasi belajar tatap muka online itu tidak membuat mereka untuk bisa mengekspresikan rasa keingintahuan mereka gitu. Jadi terkadang bisa jadi keinginan untuk bertanya dan sebagainya itu menjadi terbatas gitu ya. Mungkin bagi anak-anak yang sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat itu mungkin mudah gitu. Tapi bagi yang tidak terbiasa karena harus bergantung pada orang tua atau kemudian terbatasnya perangkat yang dimiliki oleh orang tua, ini juga situasi yang harus kita pahami bersama. Maka harapan kami ya, dengan situasi-situasi seperti ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Hasni ya, baik kita sebagai orang tua di rumah maupun anak-anak, maupun untuk anak-anak kita maupun guru-guru di sekolah gitu ya, kita bisa lebih berempati dan lebih bisa mencarikan solusi yang terbaik pada saat anak-anak kita mengalami persoalan-persoalan baik dari sisi pengasuhan maupun dari sisi belajar mereka. Jazakumullah khairan katsira kepada Bu Hasni ya atas paparan materinya, Masya Allah. Ini kembali mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa yang bisa kita hadirkan dari pengasuhan kita yang benar ya Bu Hasni ya. Yang sehingga dari pengasuhan itu hadir anak-anak yang tumbuh untuk bisa mewarnai peradaban kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan rekan-rekan semua, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Setelah 2 jam kita mendengarkan dan menyimak bersama paparan materi serta berdiskusi bersama, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua melewati pagi hingga siang hari ini. Amin, Allahumma amin. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon dimaafkan apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, sehat. Ya, ya,